Hai guys, welcome to our YouTube channel. Pada saat ini kami dari kelompok 1, 12 Alam 4, SMA Kristen Ebenezer Manado akan menjelaskan materi menilai karya melalui kritik dan esai. Dengan poin pembahasan, pertama, pengertian kritik dan esai, kedua, perbedaan kritik dan esai, ketiga, sistematika kritik dan esai, keempat, kaidah kebahasan kritik dan esai, dan yang kelima, contoh kritik dan esai. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian kritik dan esai. Kritik terdengar seperti celaan atau pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Namun, kritik yang sebenarnya tidak seperti itu. Kritik tanpa dasar tidak dianggap sebagai tulisan kritik, karena kritik haruslah didasarkan pada analisis yang mendalam. Alasan yang disampaikan juga harus melalui kajian teori yang sudah mapan dan terbukti efektif serta objektif untuk menilai suatu karya. Kritik adalah tulisan yang berfokus pada penilaian karya yang berarti akan mengungkapkan kebaikannya juga, bukan hanya celaan tidak berdasar. Sementara itu, esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan, objek, atau peristiwa. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Esai adalah tulisan yang menilai suatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. 2. Perbedaan kritik dan esai. Perbedaan kritik dan esai dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan berdasarkan pandangan penulis. Pertama, berdasarkan pengetahuan yang disajikan. 1. Kritik. Objek kajian adalah berupa karya, misalnya cerpen, puisi, seni musik, drama, tari, film, dan lukisan. Sedangkan esai, objek kajian dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena. Terdapat deskripsi karya, misalnya jika karya berwujud buku, maka deskripsinya adalah sinopsis. Sedangkan esai tidak memuat deskripsi atau ringkasan karya. 3. Kritik. Menyajikan data objektif yang didapat dari hasil penelitian atau penulis ahli tertentu. Sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data, meskipun melengkapinya adalah hal yang baik. Masuk pada perbedaan yang kedua, yaitu berdasarkan pandangan penulis. 1. Kritik. Penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data empiris dan alasan yang logis. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif, kebanyakan opini atau pendapat pribadi penulis esai. Kedua, kritik. Dalam melakukan penilaian, seringkali menggunakan metode dan kajian teori yang sudah mapan untuk menilai jenis karya tertentu. Sedangkan esai jarang, bahkan hampir mencantumkan kajian teori yang digunakan. Ketiga, kritik. Pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh melakukan perbandingan baik dan buruk. Sedangkan esai seringkali tidak menyeluruh, hanya fokus terhadap bagian yang menurut penulisnya paling menarik. Meskipun begitu, pembahasannya tetap dilakukan secara utuh. Yang ketiga, sistematika kritik dan esai. Pada akhirnya, opini atau pendapat seseorang terhadap suatu hal lain adalah bentuk atau genre teks eksposisi. Oleh karena itu, ketika mengidentifikasi unsur kritik dan esai, maka akan ditemukan struktur dan sistematika penulisan teks eksposisi pula. Berikut adalah sistematika kritik dan esai yang masih berlandaskan struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik atau pengenalan definisi umum isu pada esai. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah merupakan argumen atau pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari tesis umum yang telah dipaparkan. Pada teks kritik, bagian ini akan banyak memuat data,
fakta atau teori yang teruji untuk mendukung argumennya. Esai biasanya tidak terlalu banyak menggunakan fakta atau data karena sifatnya biasanya masih memiliki hipotesis baru. Yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Hal ini untuk menyilangkan kembali antara tesis awal dan rangkaian argumen menjadi kesatuan ide utuh yang dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Bagian ini dapat berisi penilaian akhir dan saran konkret dalam teks kritik. Esai juga sebaiknya memuat solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Kaidah kebahasaan kritik dan esai. A. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. B. Banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Salah satu caranya bisa dengan mengutip pendapat ahli. Selain itu, bisa juga dengan mencantumkan data resmi dari penelitian terkait. C. Menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. D. Banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. E. Menggunakan kata kerja mental. Contoh kritik sastra, kebangkitan tradisi sastra kaum bersarung. Penulis Purwana Adi Saputra. Selama ini, entah karena dinafikan atau justru karena menafikan fungsinya sendiri, kaum pesantren seolah tersisih dari pergulatan sastra yang penuh gerak, dinamika, juga anomali. Bahkan, di tengah-tengah gelanggang sastra, lahir mereka yang menganggap bahwa kaum santrilah yang mematikan sastra dari budaya bangsa. Di setiap pesantren, kedangkalan pandangan membuat mereka menarik kesimpulan picik bahwa santri itu hanya percaya pada dogma dan jumut. Mereka melihat tradisi hafalan yang sebenarnya merupakan tradisi Arab yang disinkretisasikan sebagai bagian dari budaya belajarnya. Telah membuat kaum bersarung ini kehilangan daya khayal dari dalam dirinya. Dengan kapasitasnya sebagai sosok yang paling berpengaruh bagi transfusi budaya bangsa ini, dengan seenaknya ditarik hipotesis bahwa pesantrenlah musuh pembudayaan sastra yang sebenarnya. Kaum bersarung adalah kaum intelektualis yang memarjinalkan sisi imaji dari alam pikirannya sendiri. Pesantren adalah tempat yang pas buat mematikan khayal. Pesantren adalah institut tempat para kiai dengan dibantu para ustadznya menempa kepala para santri dengan palu godam paksa. Contoh esai atau COVID-19. Virus corona COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat cepat melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi virus. Virus ini juga telah memakan banyak korban termasuk Indonesia. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Pertama, gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Kedua, gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Dan yang ketiga, gejala serius, kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Masyarakat haruslah meningkatkan daya imun tubuh dengan disiplin menerapkan pola hidup sehat. Resiko terkena virus corona bisa diminimalisir dengan mencuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Sekian dari penjelasan video kami, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.